man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi wa man kana lahu malun falyatasaddaq. Barang siapa yang mempunyai ilmu, sedekahkan ilmunya. Dan barang siapa yang nggak punya ilmu tapi punya harta, sedekahkan hartanya. Barang siapa yang nggak punya ilmu dan nggak punya harta, wa quwwatihi, dengan tenaganya kita bersedekah. Ada bangunan masjid, ada bangunan musola, kita tidak bisa memberi harta, kita keluarin tenaga, bersedekah dengan tenaga. Ya, itu mudah-mudahan tausiah sepatah dua patah ada manfaatnya buat kaum muslimin dan muslimat, dan menjadi tamsil bagi kita semua sebagai umat Islam untuk lebih mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus kebenaran kita diberikan umur oleh Allah masih mudah-mudahan panjang dan bermanfaat. Walaupun umur panjang tapi enggak bermanfaat, itu cuma-cuma, ya, cuma-cuma. Ya, maka mudah-mudahan channel Ikhwan Family ini mudah-mudahan lebih baik daripada yang lain, ya. Memang niat kami itu insya Allah sedikit demi sedikit, hitung-hitung pengalaman, nambah ilmu, nambah wawasan, ya, gitu. Para jamaah muslimin dan muslimat di mana aja berada, kita lihat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Durratun Nasihin. Khairun nas man tala umruhu wa man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu rasau amaluhu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya manusia yang umurnya panjang dan bagus amalnya, dan sejelek-jeleknya manusia yang umurnya panjang tapi amalnya jelek. Maka mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah umur kita panjang, amalnya juga baik. Maka terakhir kita minta sama Allah, mudah-mudahan terakhir kita menghembuskan napas pulang ke alam akhirat, mudah-mudahan kita meninggalnya husnul khotimah. Amin. Diterimanya amal-amal kita, karena hanyalah amal yang bisa menemani kita sampai ke alam akhirat. Hanyalah amal kita yang akan bisa membantu, menolong kita untuk menyelamatkan dari siksa api neraka. Ya, sedikit dari ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma tuqaddimu li anfusikum tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basyir. Itu kata Allah, sedikit pun amal kebaikan kita pasti akan ada pahalanya di hadapan Allah. Sedikit pun kejelekan kita sewaktu kita di alam dunia mengerjakan larangan Allah, mengerjakan larangan Rasul, itu akan ketemu siksaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kembali lagi bahwa kita ini mau bersilaturahmi ke beliau, yaitu Raden Husein yang berada di Leuwi Sadeng. Kita bentar lagi nyampe, paling 10 menit lagi, ya, 10 menit lagi Pak Haji. Ini kita melewati kawasan Kampung Liud, ya, Kampung Liud. Di sini ada Kampung Liud. Ntar kita keluar dari Kampung Liud ini, ntar kita langsung ke Leuwi Sadeng. Sekarang sudah mendekati ke lokasinya, kurang lebih memakan waktu 10 menitan, insya Allah kita sampai. Mudah-mudahan kita dikasih kesabaran, keikhlasan atau keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita sebagai makhluk yang sangat lemah, jadi alangkah baiknya kita harus bersabar diri, ya. Menemui ustadz yang
Sekarang sebelum kita ke penjarahan atau ke makam Raden Husin, kita akan menemui ustadz atau kiai yang berada di Leuwi Sadeng. Mudah-mudahan bisa kita ketemu dengan beliau, insyaallah. Begitu aja. Ya, kembali lagi dari perjalanan kita Ikhwan Family. Pak Haji bersyukur banget ya bisa datang ke Raden Husin yang dengar dari Ustadz itu emang cicitnya dari Banten juga. Sangat bersyukur sekali saya karena memang saya penggemar jarah waliullah. Sekarang ini saya bisa berjarah ke makam Raden Husin. Kebetulan beliau masih keturunan Banten ya, keturunan dari Banten, Sultan Hasanuddin, masih cicitnya beliau. Alhamdulillah kita bisa ziarah ke makam Raden Husin. Mudah-mudahan dikasih kelancaran, kemudahan, kebarokahan, dan doa-doa atau zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna arwahal mu'min bis sama'i sabi'ati yang zuru ila manazilhum fil jannah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang roh dan jasad. Roh mukmin dan roh kafir itu berbeda. Roh mukmin sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya, dan roh kafir juga udah disiapkan tempatnya. Maka kata Rasulullah, inna arwahal mu'min bisama'i sabiati. Ketika seorang mukmin meninggal, itu rohnya langsung naik ke atas langit yang ketujuh, yang zuru ila manaziluhum, dan roh tersebut dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah dan nerakanya Allah. Tetap dilihatkan. Roh yang berada di langit yang ketujuh sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala diberi supaya melihat gimana surga dan gimana neraka. Gitu. Ya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailimi dari Abi Hurairah juga. Maka roh-roh yang berada di langit yang ketujuh, khususnya mukminin dan mukminat, oleh Allah sengaja supaya dilihatkan ini tempatnya surga dan ini tempatnya neraka buat orang-orang kafir. Ya, mudah-mudahan kita mukminnya mukmin yang selamat dunia akhirat. Ya, begitu Pak Haji. Jadi begitu roh yang keluar, ntar roh itu diangkat ke langit yang ketujuh. Ntar di langit yang ketujuh, kata Rasul, dilihatkan oleh Allah, yaitu tempatnya surga dan neraka. Tetap dilihatkan tempatnya surga dan neraka. Orang mukmin dilihatkan tempatnya surga, supaya yang tadi dia merasakan dicabut nyawa, sakaratul maut, gimana supaya hilang seketika, diisi dengan kesenangan. Gitu Pak Haji. Itu hadis dari Rasulullah melalui hadis riwayat Imam Dailimi Abi Hurairah.